Nona Xie, engkau terdampar di era ini secara kebetulan dari abad ke-21. 7 hari lagi, fenomena 9 bintang sejajar akan muncul di altar reinkarnasi utara kota. Itulah waktu kepulanganmu. Pada saat itu, nama Xie Qingqing akan lenyap dari zaman ini. Kau sungguh memilih pergi? Selama 7 tahun ini kau berbuat baik demi mengubah nasib sang kekasih. Bila hendak pergi, ucapkanlah selamat tinggal padanya dengan layak. Cukup. Tak perlu lagi diucapkan. Pangeran ke-9 tiba. Pangeran menyiapkan festival lampion. Segera minggir kalangan non-penting. Pangeran Xue Jingxing akan selenggarakan festival lampion Yueqing di selatan kota 7 hari lagi. Ini peringatan hari pernikahan dengan istri pertamanya. Konon ia bahkan memohon dekret kekaisaran khusus demi umumkan ke seluruh negeri. Yueqing artinya menyenangkan Qingqing. Nama festival ini diambil dari julukan istri pertamanya. Mereka bertemu di festival lampion. Romansa unik mereka ini Dikenang sang pangeran selama 7 tahun. Engkaulah istri pertama Tuan Xue. Ia mencintaimu sedemikian rupa. Apa sanggup kau pergi? Benar. Dia mencintaiku selama 7 tahun. Tapi meski mencintaiku, saat ku deteksi kandungan 3 bulanku, ia langgar janji setia sehidup semati denganku. Nyonya, pagi ini ditemukan tusuk konde di sisi bantal Tuan. Sepertinya bukan milikmu. Ditaruh begitu mencolok, mungkin ada yang sengaja ingin kau lihat. Mungkin ada wanita lain. Di mana Tuan sekarang? Aku Xue Jingxing bersumpah selama engkau bersamaku sehari. Kupuja hanya engkau seorang, meski aku punya istri pertama, tak halangi aku menikahimu sebagai istri kedua. Aku justru suka sikap tak biasa dalammu. Yun Er, aku pasti akan menyembuhkan matamu, percayalah padaku. Aku memang ingin segera Aku bisa menikahimu. Tapi aku juga 7 tahun tidak menikah, bisa wataknya mungkin mengkhianati tak berubah. istri pertamaku. Jika ku beritahu dia punya anak, mungkin bisa rujuk kembali. Tapi anak kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jaga matamu! Ini lentera khusus bangsawan 9 untuk Putri Huoyuan. Bernilai 1000 keping emas. Apakah kamu mampu menggantinya jika rusak? Lentera ini kenangan eksklusif raja dengan istri pertama. Tujuh hari lagi raja akan gelar festival Lentera Yueqing di selatan kota. Mari bersama saksikan 7 tahun cinta kami. Qingqing, aku pulang.
Masih sempat latihan menulis. Cing, aku sibuk persiapkan pameran lentera untuk hari jadi kita. Makanya pulang telat. Wajahmu. Lihat, kau suka? Ini satu-satunya di seluruh Xia, curahan hatiku sepenuhnya. Cing, selamat ulang tahun ke-7. Balas budi ini persiapkan untukmu. Coba lihat 7 hari lagi, anggap saja kejutan buat jalinan suami istri 7 tahun ini. Semua terserah istriku. Istri, 7 tahun pernikahan kita, kaulah yang menemaniku dari sini terjajah saudara sendiri. Tak disayangi kaisar hingga meraih segalanya, Xue Jingxing hanya mencintaimu seumur hidup. Andai dunia ini kehilanganmu, apa jadinya dengan diriku? 7 hari kemudian, kau yang membaca surat ini. Bisa diterima? Nyonya, apa kau sungguh akan kembali ke dunia modern? Tempat itulah rumahku. Lianzhi, kaulah satu-satunya teman terpercaya di sini. Jangan beritahu siapapun. Setuju? Iya. Tempat apa sih dunia modern itu? Apa lebih menyenangkan daripada jadi Sri Tuan ke-9 yang hidup bergelimang kemewahan? Tolong ganti bajuku, hari ini kita ada tamu. Tujuh tahun berlalu bagai kilat, kini jasa perangku gemilang. Siapa berani meremehkanku? Catatan sejarah menyebut 7 tahun silam Tuan 9 bertempur. Kemudian kena panah, menjadi cacat seumur hidup, tak diandalkan kaisar lagi. Panah itulah yang kuhalangi untuknya. Salah satu panah. Ah. Kalau kita bisa pulang hidup-hidup, akan kunikahi kau. Gunung dan laut takkan menghalangi hanya untukmu seorang. Hari itu pula aku dan dia menjalin ikrar. Mengapa salep luka yang kubelikan tak kau pakai? Tabib istana bilang, jika lukanya tak sembuh, kau bakal sulit punya keturunan. Ngawur nyatanya istriku. Obat ini mahal, jadi jarang dipakai. Cing, bertahun-tahun kau menghamburkan harta demi membantuku. Aku tahu semua ini. Bahkan tanpa keturunan, aku tulus padamu. Kau hanya anak pedagang, statusmu rendah. Aku pangeran ke-9 kesayangan raja, calon pewaris takhta. Pasti ayah takkan mengizinkanku. Menjadikanmu permaisuri dengan status rendah. Setelah jadi pewaris takhta, tak lagi dikendalikan orang. Pasti kuangkat kau jadi permaisuri. Putri Beirong sederajat denganku, mengandung darahku. Aku harus bertanggung jawab padanya. Harus bertanggung jawab. Tapi Nyonya juga. Yanzi, inikah tamu terhormatmu? Nona Xie, maaf Tuan 9 sangat baik padaku. Dia sudah janji menikahiku, hanya anak kami pewaris takhta. Setia pada janji monogami bersamamu 7 tahun. Sudah cukup baik.
Sekarang aku mau naik takhta, butuh dukungan Yuan-Yuan. Harap kau pahami. Tuan, seluruh ibu kota tahu peringatan 7 tahun pernikahanmu. Masih saja kau bawa perempuan jadi istri sejajar. Bukankah ini memalukan, Nyonya? Rakyat jelata macam apa berani sederajat dengan putri kami? Tuan, aku tertarik pada ketulusanmu dulu. Sampai bujuk ayah bantu perebutan takhta. Siapa yang lebih penting, pikirkan baik-baik. Gelar permaisuri. Aku tidak peduli. Lagi-lagi kau mau apa? Putri sempat buta kedua matanya beberapa waktu lalu. Menurutku mata Nonasyi cantik sempurna. Sangat cocok untuk putri kita. Jangan-jangan Tuan Sembilan masih sungguh-sungguh padanya. Matanya tak kubutuhkan, pernikahan ini batal saja. Sekarang kulegakan pada ayahanda, lihat apakah ia akan mencabut wewenang pasukanmu. Miaozu, kita pergi. Para pangeran sedang mengincar Li Chu, dukungan kerajaan Berong tak boleh disia-siakan. Baik. Besok aku akan menikahi Yuan. Matamu yang indah ingin ku tetaskan untuk Yuan. Cing-cing, tenang. Aku takkan menyakitimu. Tuan Sembilan, jangan lupa, Nyonya pernah menangkis tusukan mematikan untukmu. Ia mendatangkan bala bantuan. Ia menghamburkan harta demi merangkul pejabat untukmu. Sekarang pun ia rela mengorbankan gelar permaisuri demi mendukungmu meraih takhta. Bahkan hak waris pun diserahkannya. Masih tak sudikah kau melepaskannya? Keterlaluan. Hamba rendahan berani membantah, Tuan. Berhenti. Berhenti. Suruh dia berhenti. Suruh dia berhenti sekarang. Nyawa hina mati pun tak apa. Tidak. Tuan Sembilan Liansi temanku. Aku terobsesi sejarah. 7 tahun lalu, demi mengubah nasib Pangeran 9 Xue Jingxing yang tewas tragis dalam catatan sejarah, aku menembus waktu. Dan mengaguminya, aku berjanji untuk membantunya menyelesaikan 100 hal. Kini, ini yang terakhir kali. Baik, aku setuju. Untuk memberikan mataku kepadanya. Baik, aku setuju. Kembalikan mataku padanya. Lianzhi, kamu baik-baik saja? Nyonya? Tuan Sembilan, tenang saja. Saya pasti akan mengatur tabib terbaik untuk Nonasyi. Yuan Er. Kekasihku telah menikahiku selama 7 tahun. Menjadi istri pertamaku. Matanya ini aku harap bisa kucungkil sendiri, kamu tinggal tenang. Tunggu besok menikah denganku. Cing-Cing Yuan hanya meminta sepasang matamu. Kalau kamu setuju lebih awal, Lianzhi tak akan menderita seperti ini. Tuan Sembilan, izinkan aku merawat Lianzhi dulu ya. Kumohon. Baik. Tuan, sungguh akan mencungkil mata Nyonya demi menyenangkan Putri Huo Yuan? Menemaniku 7 tahun, mana tega aku biarkan dia menderita begini. Cepat carikan sepasang mata jernih dari penjara. Siap. Tinggal tenang di sini beberapa hari. Aku bisa lindungimu sementara. Adalah sementara? Bagus kau, Xue Jingxing. Sama sekali tak menghargai putri kami. Putri. Bicara ngawur.
Sudah tahu harus apa? Tahu. Lianzi, tunggu sebentar. Aku akan panggil tabib istana. Apa maksudmu? Tuan Sembilan mengizinkanku merawat Lianzi dulu. Lepaskan aku. Nona Xie. Jangan melawan. Ini memang perintah Tuan Sembilan. Nona Xie, inilah keputusan Tuan Sembilan. Tidak mungkin. Beliau berjanji, aku boleh urus Lianzi dulu. Mana mungkin beliau bohong? Si Lianzi itu sudah mati. Hari ini Tuan Sembilan sudah menyuruh orang membuang jasadnya ke kuburan massal. Loh, tak percaya? Hari ini pernikahan Tuan Sembilan dan sang putri, beliau buru-buru masuk kamar pengantin. Hanya menanti kedua bola matamu untuk dicangkokkan ke putri. Pavilion ini cuma terpisah tembok dari tempat pernikahan. Kau tinggal pasang telinga di sini, pasti semua terdengar jelas. Nikmati saja suasana meriah ini. Cepat laksanakan, jangan sampai lewat waktu baik. Istriku kalau sakit silakan jerit saja. Membungkuk kepada langit dan bumi. Membungkuk kepada orang tua. Kujaga sumpah setia hanya untukmu, 7 tahun memanjakanmu. Sudah cukup baik kan? Qingqing, percayalah padaku. Aku tak akan menyakitimu. Aku ingin memberikan matamu yang indah ini kepada Yuaner. Saling membungkuk antara suami istri. Selesai upacara. Hantu! Monster jangan datang! Monster jangan datang! Aku bukan. WR tidak akan tahu aku melindungi Qingqing, ganti matanya dengan mata orang lain. Zhouye, Aku bisa lihat Yuan cantik tidak? Zhouye, aku cantik tidak? Dari mana kamu mendapatkan mata ini? Mata Xie Gunyang sungguh cerah. Mata Xie Gunyang sungguh cerah. Lian Zhi demam tinggi tak turun, sakit lalu meninggal. Xie Gunyang tak tahan terpengaruh, rela bekerja sama untuk cabut mata. Sayang dia sekarang buta tak bisa lihat pernikahan kita. Siapa suruh kamu lakukan ini? Zhouye, kamu bercanda, mata Xie Gunyang dicabut tanganmu sendiri. Bukankah begitu? Asalkan UAR suka mata ini. Zhouye. Jika kau tulus padaku, pasti ku bantu kau jadi kaisar. Perongku juga kuserahkan seluruh negara.
Tolong, ayah. Air. Datanglah. Datanglah. Tuan Sembilan, Puteri Huo Yuan memerintahkan tak ada pelayan rumah yang boleh merawat Nyonya. Tuan Sembilan, Nyonya. Dia kan istri sah, Tuan. Ini pemberian Tuan Sembilan untuk Nyonya Huo Yuan. Berani-beraninya kau merusaknya. Lihat betapa mengerikannya dia, tak cuma dicampakkan Tuan. Dia juga sebabkan dayangnya tewas. Ayo, pergi. Kakek Sembilan. Siapa? 3 hari lagi ada Festival Lentera Kota Selatan. Hari perjanjian 7 tahun Tuan dan Xie. Tak sabar menunggu. 3 hari lagi 9 bintang sejajar. Saatnya aku pergi dari kota utara. Tuan Sembilan, akhirnya aku bisa benar-benar menjauhimu. Anda mau pergi kemana? Dokter Anda toh. Aku mau mencium bunga-bunga di utara. Nanti kalau sudah hafal jalan, bisa jalan-jalan sendiri juga. Akan kubawa anakku pergi dari sini, pulang kampung. Bagus juga. Sudah ada nama buat anak? Kalau lahir nanti, panggil dia Ali. Bagus kan? Bagus sih, bagus. Tapi entah Li yang mana, Nyonya. Li pisah. Bercanda. Namanya harus Tuan Sembilan yang kasih. Beraninya mengganggu putri kami. Maaf, saya tidak bisa melihat. Nona Xie, sesama wanita, kenapa harus mempersulit diri demi pria? Lebih baik engkau segera tinggalkan istana ini jauh-jauh dari Tuan. Aku pergi sendiri. Dasar dayang rendah hati, wajahnya sudah menjadi buruk rupa. Berani membantah. Tangkap dia, pukuli. Saya hamil. Saya hamil. Apa? Nyonya, anak ini pasti keturunan Jiuye. Kami tidak berani berbuat sembarangan. Omong kosong. Jiuye sudah perintahkan. Hanya putri dari kerajaan Beirong yang berhak melanjutkan keturunannya. Lagi pula? Sejak Jiuye menikah, dia tidak pernah menyentuh budak hina ini. Bagaimana dia bisa hamil? Berani kau bohong kepada saya. Berhenti. Jiuye, kenapa Anda ke sini? Jiuye, nyonya kami tadinya jalan-jalan di taman untuk jaga kandungan. Tapi dihadang oleh budak hina ini sambil dimaki. Nyonya tidak mau berkonflik dengannya, malah didorong oleh budak ini. Hampir membahayakan keturunan Anda. Jiuye, perut saya sakit. Cing-cing, dia tidak seperti itu. Kamu tidak percaya saya dan tidak membela saya. Yuaner tidak tahan dipermalukan, bersedia bunuh diri di tempat. Jiuye,
Nyonya kami adalah putri kerajaan Beirong yang terhormat. Budak hina ini menyinggung darah bangsawan mulia. Menurut hukum harus dihukum mati. Saya tahu kamu ingin membalas dendam, saya bisa bantu kamu. Panggil orang. Hukum kecil sebagai peringatan besar, biar dia belajar. Jangan, lepaskan saya. Lepaskan saya. Tidak. Tuan Sembilan, saya tidak menyakiti Nona Yuan. Kamu minta maaf kepada Yan Er saja. Hai Jiu Ye, lihatlah. Jiu Ye, lihatlah. Zhou Ye, lihat dia masih tidak mengakui salahnya. Keras kepala sekali. Tambah kekuatan lagi. Sudah cukup. Nyonya kalian masih hamil, tidak sebaiknya tinggal lama di sini. Keadaanmu menyedihkan, Nona Shi. Kau juga pernah menyelamatkanku. Aku tidak akan menyusahkanmu lebih banyak. Matamu ini sangat berguna bagiku. Juye tidak mengecewakanku. Dia pernah berjanji, pasti akan membuatku melihat lagi. Nona Xie, pangeran dan putri adalah pasangan yang baik. Kau tidak melihat statusmu sendiri. Sekarang kehilangan mata, menjadi orang tak berguna. Juye pasti tidak akan memandangmu lagi. Datangkan orang, bawa dia ke dalam rumah. Tanpa perintahku jangan dilepaskan. Anakku, tolong selamatkan anakku. Bantu panggilkan tabib. Biarkan saja dia. Biarkan dia hidup dan mati sendiri. Dia sudah ditinggalkan oleh Jiu Ye. Sekarang Putri Hoyan adalah tuan kita. Maaf, kami juga mengikuti perintah Juye. Dia tidak menyuruh panggil tabib, kami juga tidak berani. Anakku. Amitabha. Master, tolong selamatkan anakku. Shiju, meski kehilangan anak, tapi bisa melihat lagi. Pasti semua ini adalah karma yang sudah ditentukan. Nona She, sekarang kau sendirian, akhirnya merdeka. Jiu-Ye, engkaulah yang memutuskan sisa keterikatanku padamu.
Lebih hangat sekarang ya, pasti sakitnya berkurang. Kasih sayang ibu memang tiada duanya. Besok adalah hari peringatan 7 tahun pernikahan kita. Perjalanan hari ini, anggap saja sebagai ucapan selamat tinggal terakhir untukmu. Kau belum mati? Ada apa Putri Huoyuan? Lihat, ini gaun mewah untuk perayaan 7 tahunmu dan Tuan Jiu. Katanya karena aku suka, langsung diberikannya padaku. Hoho, memang ya. Posisimu di istana masih marginal, gajimu tak sampai seperempat pangeran lain. Aku berusaha demi menghidupimu mewah. Satu gaun mewah saja. Tak usah gaun mewah toh untuk dilihat orang. Gaunku ini sudah bagus, yang penting hati merasa tenang. Nyaman saja cukup. Cing, tunggu aku pegang kekuasaan militer dipercaya Kaisar. Pasti akan memberimu gaun mewah dengan tanganku sendiri. 3.000 benang emas di gaun itu akan kupintal sendiri. Setiap helai penuh ketulusan, nanti lebih indah dari punya mereka. Baik. 3.000 benang emas di atasnya, dipasang satu-satu Tuan Jiu dengan emas murni. Kutanya Tuan Jiu, di pesta besok, siapa yang duduk di tempat utama, Nona Xie atau tunangannya? Tebak apa jawabnya? Pesta besok. Pastikan ibu berdandan mewah, temani aku memeriahkan acara. Ya, Kekuatan militer Beirong telah kuberikan kepada pangeran, kelak jika dia naik takhta. Aku akan menjadi permaisuri. Anak yang lahir akan menjadi putra mahkota. Keluarga harmonis dengan cinta abadi, tak terpisahkan. Jika Jiuye benar-benar mencintaimu, kau tak perlu terus membuktikan betapa dia peduli. Selamat Jiuye mendapat lambang kekuatan Beirong, malam ini pesta lentera bunga. Ditambah pengaruhmu atas nama istri tercinta, Kaisar telah merancang dekrit pengangkatanmu sebagai penerus tahta. Kini kekuasaan nyata telah kugenggam, bebas berbuat sekehendak. Akhirnya bisa melindungi Cing dengan tuntas. Jiuye di depan adalah kamar Nyonya Xie. Jiuye? Kabarnya Tuan begadang semalaman, fajar hampir tiba. Segeralah beristirahat sebentar, nanti masih ada pesta lentera bunga. Siapa yang menyuruhmu memakai baju ini? Jiuye, bukankah ini yang Tuan berikan untuk nyonya kami? Ini pakaian mewah yang khusus Jiuye siapkan untuk Nyonya Xie. Malam ini pesta bunga. Ini adalah acara khusus Jiuye dan Nyonya Xie. Lepaskan pakaian. Dan jaga mulut pembantumu ini, jika ada kesempatan berikutnya, hukum. Cing, aku datang menjemputmu ke pesta. Aduk Nyonya besar menghilang. Ada sesuatu di ruang baca? Aku juga menyiapkan hadiah untukmu. Buka 7 hari lagi. Sebagai kenangan 7 tahun hubungan suami istri. Sebuah kejutan. Katakan padaku, kemana Cing pergi? Li He segera kirim seluruh anggota kediaman untuk mencari istri. Bahkan jika harus membalik istana kerajaan, aku ingin melihatnya hidup. Mati harus melihat mayat. Ya,
Jangan harap bisa menemukannya. Pernah lihat orang ini? Pernah lihat orang ini? Tidak. Pernah lihat dia? Sepertinya pernah ke arah sana. Cing cing. Kau takkan pernah menemukan Xie Qingqing. Nona, kau tidak apa-apa? Pasukan Wang Sasyo ini entah kenapa sedang mencari orang kemana-mana. Kau rupanya. Cepat, suami. Bukankah ini orang terkaya Xi, Tuan Dermawan Xi? Betul. Bukankah ini istri kesayangan Master Zhu, Nyonya Xi? Kalian mengenalku? 3 tahun lalu, Anda menyumbangkan seluruh harta, membantu Master Zhu, memberi bubur pada korban bencana. Semangkuk bubur itu menyelamatkan nyawa seluruh keluarga kami. Benar! Bangunlah, bangunlah. Bahkan orang asing yang pernah kuberi semangkuk bubur masih mengingat kebaikanku. Bagaimana denganmu? Xue Jingxing, 7 tahun penuh perasaan dalam ini. Akhirnya salah tempat. Tuan Xie yang baik, kemana tujuan Anda dengan pakaian seperti itu? Kami akan mengantar Anda. Aku mau ke... Mbak, lihat lentera itu. Kabarnya inilah lentera yang pernah dilihat Jiu Ye saat pertama bertemu istri tercintanya, Nona Xie. Aku benar-benar terbawa waktu. Apakah kau bidadari lentera? Aku? Ia tetap ingat satu hal, mencintaiku. Tapi tetap berbuat yang menyakitiku. Ibu Xie, pesta lenteranya Jiu Ye untukmu di selatan kota segera dimulai. Mau kemana, Ibu? Aku ke utara kota. Hari ini hari bahagia Ibu dengan Jiu Ye. Tak adakah kejutan kecil untuk Jiu Ye? Tentu ada persiapan. Tapi Putri Huoyuan malah mencuri perhatian. Tak adakah cara menangkalnya? Nona Yuan, seperti yang kau inginkan, aku telah meninggalkan Tuan Sembilan. Membunuh anakku bukanlah hal tak bersalah. Biksu Tianji memberitahuku di atas pentas reinkarnasi utara kota, 9 bintang berjajar. Waktu terbuka aku bisa pulang. Xue Jingxing seumur hidupnya hanya mencintaimu, istriku. Putri kerajaan Beirong setaraf denganku, lagi mengandung darah dagingku. Aku harus bertanggung jawab padanya. Besok aku akan menikahi Yuaner. Ingin kuberikan bola matamu yang indah ini untuk Yuaner. Cuman perlu minta maaf ke Yuan deh. Sama sekali tidak. Cing cing. Cing cing. Kakek 9.
Saya lelah. Cing, kamu kembali. Kamu lepaskan aku. Kamu kembali. Aku juga melepaskanmu. Cing, kamu di mana? Aku jemput kamu. Kakek 9. Tuan, sepatu ini kayaknya punya Nyonya. Tidak, aku tak percaya dia bunuh diri cuma karena beginian. Aku pemimpin pasukan Chu, perintah dengan lambang militer. Semua segera ikuti perintah. Bongkar semuanya, cari istriku. Bertemu hidup atau lihat jasad. Amitabha, harap Tuan Shui tak menumpahkan darah lagi. Tuan, dia biksu Tianji, di sini bahkan kaisar pun hormat padanya. Baru saja diangkat jadi putra mahkota. Jangan gegabah. Setelah kutemukan istriku, aku pergi. Tak akan berlama-lama. Mereka sedang baca mantra arwah. Katakan padaku, dia tidak mati kan? Di mana dia? Guruku sedang doakan Nyonya. Kalau diganggu mungkin sulit tenang. Aku ingin kamu ikut mati bersamaku. Kepergiannya tak ada urusannya dengan hamba. Kenapa harus menghalangi? Nyonya Tuan 9, Nyonya kecelakaan. Tuan 9, Nyonya kecelakaan. Sekarang sudah di kediaman. Cing, pasti Cing. Guru, terima kasih kepada Tuan Xie yang berbelas kasihan atas kematian pelayan keluarga Lianzi yang tidak bersalah. Lihat sepatunya kotor, kasih sepatu minta biksu bacakan mantra kelahiran kembali. Kenapa tak beritahu Tuan Xie? Rahasia langit. Tak boleh dibocorkan. Tuan 9 dan istri sah tak hadir di pesta lampion. Ini bikin Kaisar geram, suruh Perdana Menteri Xie jenguk. Coba tebak gimana ini bisa terjadi? Cing. Siapa lagi kalau bukan aku? Tuan 9, di kediaman ini hanya ada satu Nyonya. Apa kau tak sedih kalau aku tertabrak? Sudah terluka, istirahatlah dulu. Jangan pergi. Tabib istana bilang anakku nyaris gugur. Aku hamil pangeran kekaisaran. Rasakan detak jantungku, deg-degan kan? Bukannya kau bilang benci sikap cengeng perempuan Zhong Yuan? Tak seperti perempuan Beirong yang gagah perkasa. Pangeran masih ada urusan, istirahatlah. Tuan 9, kandunganku ini putra sulung resmi. Masih apa yang lebih penting dari aku dan anak? Kalau Tuan 9 terlalu sibuk, Permaisuri Huoyuan pasti kami jaga baik-baik. Shenqing, putri sulung Perdana Menteri, memberi salam kepada Tuan ke-9 Xue. Apa katamu? Tuanku ke-9. Kang Jiu, kabarnya Anda tidak hadir di festival Lentera tanpa alasan. Yang Mulia mengutusku untuk menyampaikan perhatian. Lianzi,
Pelayan Lianzi memberi hormat pada tuanku ke-9. Bukan Lianzi dia meninggal karena sakit. Mungkinkah Xie Qingqing benar-benar kembali? Lianzi juga? Tidak mungkin, aku melihat sendiri saat dia mengembuskan napas terakhir. Lianzhi, aku akan panggil tabib istana sekarang. Kalian mau apa? Lepaskan nyonyaku, lepaskan nyonyaku. Kalian ingin memaksa Nyonya mencongkel matanya sendiri dengan kematianku? Tidak peduli siapa kalian, dilarang keras mendekati tuanku ke-9. Nona Lianzi kebetulan aku selamatkan, memang mantan pelayan kediaman Pangeran Shui. Bisa merawat permaisuri Huoyuan. Terima kasih atas perhatianmu, Nona. Tapi aku lebih suka pelayanan pribadi tuanku ke-9. Silakan pulang saja. Yang mulia Pangeran ke-9, permaisurimu ini berasal dari suku barbar, tampaknya tak paham sopan santun. Ayah Lianzi, kalau permaisuri tak ingin kita mengganggu, lebih baik kita pulang. Kau pernah menjadi pengawal pribadi Qingqing, sekarang dia hilang. Kau tahu di mana dia? Qingqing hilang. Apa kau tahu di mana dia? Tuanku ke-9. Dulu permaisuri menderita karena tuan. Tak kau tanya sedikit pun. Sekarang dia hilang, malah baru peduli. Betul-betul menggelitik. Tuan malah bisa jadi putra mahkota daya berkat Putri Huoyuan. Anda calon maharaja, Nyonya, saya hanya keturunan pengusaha. Tak pantas mendampingi. Tolong maafkan dia. Aku memang bersalah pada Qingqing. Tapi jika dia mau kembali, aku rela memberi kompensasi berlipat ganda. Tuan 9. Anda calon penguasa, buat apa merendahkan diri padanya? Asal dia mau pulang, apapun akan kulakukan. Lianzhi, katakan di mana Qingqing sekarang. Nyonya sedang jalan-jalan, baru kembali 7 hari lagi. Jalan-jalan? Lantas kenapa pergi diam-diam? Nyonya bilang, tak ada kesedihan yang melebihi hati yang mati. Sebab pastinya Anda lebih paham daripada saya. Cobalah minta maaf pada Yuan Er. Bagi yang pernah menyakiti Qingqing, buat mereka membayar 10 kali lipat. Bagi yang pernah menyakiti Qingqing, buat mereka membayar 10 kali lipat. Tuan 9, Miaoju sendiri melihat Lianzhi menghembuskan nafas terakhir. Mana mungkin ada orang yang persis sama... Kurang ajar? Pelayan rendahan berani menyentuh orangku? Tuan 9, Anda harus membela saya. Pelayan hina berani mencoreng mukaku di depan umum. Lianzhi, lihatlah, inilah suami nyonyamu. Mulutnya minta maaf, tapi perbuatannya kalah dengan pelayan sepertimu. Tuan Shuoqiu bilang hanya mencintai istri pertamanya. Apa kau percaya? Bagaimana kau tahu percakapan kami? Bagaimana kau tahu percakapan kami? Apa? Shuoqiu berani bicara, masih takut orang tahu? Lianzhi dan Nona Xie itu orang luar. Urusan internal keluarga istana bukan urusan kalian. Tuan 9, berikan cambuk itu, biar aku yang menghajar pelayan hina ini. Maksudmu apa? Nona Xie tadi bilang dia adalah pelayan yang setia. Aku ingin melihat... Bagaimana pelayan setia merayu majikannya? Jangan mendekat, jangan. Kamu memukul Lianzhi dengan cambuk ini. Aku tahu kamu bukan Lianzhi. Aku tahu kamu bukan Lianzhi. Pura-pura kesurupan. Putri, tolong hamba.
Hentikan! Hentikan! Suruh dia berhenti. Suruh dia berhenti sekarang. Hentikan! Tuan Sembilan, dia hanya seorang pelayan hina, berani membunuh orang kepercayaanku. Pasti perintah Xie Qingqing si peracun itu. Cukup. Bukan karena matamu mana mungkin aku tahan sampai sekarang. Huo Yuan, kau keterlaluan. Sudah cukup, Tuan Sembilan. Apa yang kulakukan untuk istri pertamaku? Bukan kau puas? Yang harus kau tanya itu istri pertamamu, bukan aku. Kami diutus Kaisar mengunjungi. Urusan keluarga sudah selesai. Tak mau berlama-lama. Tuan Sembilan. Kau bilang paling sayang aku? Racun apa si Jalang Xie Qingqing berikan padamu? Kamu ngapain sih? Cepat bangun! Lian Qiu berterima kasih. Nona sudah membalas dendam untuk kakakku Lian Qi. Lian Qi satu-satunya temanku, dia tewas melindungiku. Aku pasti akan cari kesempatan menuntut keadilan untuknya. Bangun dulu. Lian Qiu, mulai sekarang kau adalah Lian Qi. Hidup dengan baik untuknya. Nona Qingqing, aku dengar dari kakakmu rencana keberangkatanmu. Kenapa malah balik kembali? Nona Qingqing, aku dengar dari kakakmu rencana keberangkatanmu. Kenapa malah balik kembali? Takdir Tuan Xue sudah berubah karena kau... Dengan karma jadi kacau balau, kalau kau mau kembali ke eramu, satu-satunya cara dalam 7 hari... Orang yang sudah meninggal harus betul-betul mati, sejarah baru bisa kembali normal. Terus siapa yang harus mati? Mengoreksi sejarah. Nona, wajahmu mirip sekali dengan istri pertamaku, Nona Xie. Bahkan hal-hal rahasia yang hanya kami berdua tahu, kau pun tahu sedikit. Kamu ini siapa sebenarnya? Putri Sulung Perdana Menteri memberi salam. Aroma tubuhmu sama persis dengannya. Aku tak mungkin salah mengenali. Katakan, beritahu aku. Kamu ini Xie Qingqing. Kau kembali? Kau memihak Huo Yuan sampai istri pergi itu fakta. Matanya dicungkil oleh tipu muslihat kalian. Sedang aku tidak. Qingqing enggak punya mata. Yusahlah sekarang menyesal. Apa gunanya? Telatnya kasih sayang, kagak ada harganya. Orang kayak kamu selayaknya hidup sendiri sampai mati. Enggak layak dapat cinta dari siapa-siapa. Tentu aja Qingqing itu. Kesempatanku yang terakhir. Aku pasti nangkep itu. Ayah, aku terlambat. Kenapa menangis? Pak Cheng Xiangxi, 7 hari lagi aku berangkat. Hari-hari ini makasih udah repot jadi ayahku. Sumpah makasih banget. Aku yang harus ngomong makasih ke kamu? Lu nyelamatin orang paling berharga buat gue. Kalau enggak ada lu. Aku pasti kayak Wang Yeju. Aku ngerasa nyesel banget. Nyawa mati nggak bisa hidup lagi, Bu. Buat apa buru-buru? Aku nggak peduli. Salahlah kamu ngacauin hubungan, bikin anakku mati.
Anakku udah nggak ada. Hidup gue apa gunanya lagi? Awas! Bu. Nak, lu masih hidup? Iya, Mak, gue balik. Dik Cing Cing ke depannya. Dimanapun kamu berada, di hati aku, lu selalu putri di istana Chengxiang aku. Anakku yang baik hati. Makasih, Pak. Kamu sama aku pura-pura bapak anak sebabnya tetap karena Wang Yezhou itu... Dia tidak penting. Pangeran ke-9 adalah calon pewaris yang ditunjuk Kaisar. Bukan pria biasa. Bagaimanapun juga sejak dulu para kaisar kebanyakan tak punya hati. 7 hari lagi dalam sejarah Xue Jingxing akan tewas tertembus panah. Aku tak akan melalui cobaan ini lagi. Begitu dia mati, sejarah akan terkoreksi dan aku bisa kembali ke zamanku. Nona Xie, sampai jumpa besok. Cing Cing pergi tanpa pamit, dia bahkan tak meninggalkan pesan. Hari ini Dongzi, ayah ibu masih bekerja, belum pulang. Dan yang paling ku benci adalah sejarah karena membuatku jarang bertemu keluarga. Kutemukan buku sejarah cukup menarik, mencatat beragam orang. Terutama pria bernama Xue Jingxing ini. Xue Jingxing adalah putra ke-9 Kaisar Xia. Menurut catatan sejarah, dia manipulasi taktik, mengendalikan hati orang. Sangat tak punya hati dan tak berperasaan. Tapi kusadari dia sebenarnya orang yang sensitif seperti aku, butuh pengakuan. Masa kecil tak disayang orang tua, plus harus waspada perebutan kekuasaan antar pangeran. Kasihan sekali. Catatan sejarah menyebut tahun ke-37, dinasti Xia, Pangeran Xue Jingxing wafat. Baru 28 tahun, gugur di tengah hujan panas suku barbar Beirong. Cita-cita belum tercapai. Para menteri berduka, istana turut bersedih, kaisar mendengarnya, membatalkan sidang istana beberapa hari. Sangat sedih. Jadi aku ingin menyelamatkannya. Selama 7 tahun ini, dia selalu memerhatikan perasaanku. Tak mau bicara, tak apa. Walau tak lahir bersama, ingin mati bersama. Jika aku bisa pulang dengan selamat, aku akan menikahimu, melintasi ribuan gunung dan sungai hanya untukmu seorang. Aku berulang kali mengubah malapetakannya, hanya untuk hidup tenang bersamanya. Habiskan hidup ini. Cinta kita hanya bisa dihentikan. Oleh jurang ribuan tahun di antara waktu dan dinasti. Cing Cing. Orang mati kembali mati. Barulah sejarah kembali ke jalurnya. Sangat merindukanmu. Kurasa ada pembunuh Tuan 9 dalam bahaya. Tuan 9, Anda baik-baik saja? Mana pembunuhnya? Arah sana. Tuan 9, perlu saya kerahkan seluruh pasukan istana? Berani-beraninya kerahkan seluruh pasukan istana? Tidak tahu berterima kasih. Black Widow, racun pembunuh sekejap. Dia dalam bahaya. Kalau memang seperti ini, dia akan sangat menderita. Belum waktunya. kemampuan cekak begini juga berani jadi pembunuh?
Sekarang susah cari kerja sih. Tubuhnya lincah, mirip istri pertamaku. Tangkap pembunuh. Tuan 9, pembunuh, tangkap pembunuhnya. Besok tangkap dia. Nyonya. Apakah Tuan 9 datang? Tuan 9 sudah pergi menemui Nona Xie di kediaman Perdana Menteri. Beliau menolak undanganmu. Katakan padanya aku ada bercak darah. Ingin dia menemaniku? Kata Tuan 9, langsung cari tabib kerajaan kalau ada darah. Dia kan bukan dokter. Baru kepergian Xie Qingqing. Sekarang datang lagi Nona Xie. Hahaha. Hanya dijadikan pengganti, pria bosan lalu dibuang. Undang lagi, alasannya kali ini. Bersikap lembut ke pria sama saja kejam sama diri sendiri. Nona Xie tahun-tahun ini keluarga kerajaan diperlakukan seperti ini. Benar tidak mau cepat-cepat menghabisi si pengkhianat? Lian Zhi, kau tak paham zaman ini membunuh itu cara paling biadab. Tak mungkin demi mengoreksi sejarah aku harus membunuh orang. Kalau begitu nanti bisakah kamu pulang? 4 hari lagi, asal jangan ikut campur bencana terakhir Xue Jingxing. Maka yang mati akan kembali mati. Ayo temani aku main layangan jalan. Tak apa, biar aku ambil. Mana ya? Tuan 9, bukannya kita sedang kejar penjahat? Ngapain ke sini? Nyonya Xi, kemarin Tuan 9 dibunuh. Apa Anda lihat penjahatnya? Tidak. Nona, kami belum menikah. Tidak pantas kalian berdua pria dewasa masuk. Jangan keterlaluan. Makanya aku keluar cari penjahatnya. Lihat penjahatnya kakinya terluka. Nona Xie, apakah itu Anda? Atau kemarin malam Anda menyelinap ke kediaman keluarga Xue untuk melihatku? Lihat kamu. Kau terlalu banyak berpikirlah. Pinggangnya bagus, sama seperti istri pertamaku. Xue Jingxing, jangan sangka semua wanita di dunia ini bisa kau buat luluh seperti ini. Kesombonganmu keterlaluan. Mantan istriku punya bekas luka pedang waktu latihan. Masih bilang bukan Qingqing? Masih berani menyangkal? Tuan, Permaisuri Huoyuan minta bertemu. Tolak. Xue Jingxing, urus saja orang yang ada sekarang. Sudah gagal dengan mantan. Jangan hancurkan hidup orang lain. Apalagi waktumu tidak banyak lagi. Temani dia lebih sering. Tuan 9, Nyonya ingin bunuh diri dan ingin bertemu denganmu. Aku nggak mau hidup. Aku mati saja. Tenang, Yang Mulia. Tenang dulu. Hidupku sia-sia. Jangan begini. Aduh, tetap tenang. Tuan, tolong tenangkan Permaisuri. Kalau aku mati, kau bisa mesra dengan si cewek licik dari istana Perdana Menteri. Akhirnya keinginanmu terkabul.
Miao Yu laporkan ke rajamu putrinya mati bunuh diri karena rindu. Di sini dia bunuh diri, mohon kerajaan Berong menjemput putri untuk dimakamkan dengan layak. Xue Qingxing. Kau kejam sekali. Dulu kau bilang selama aku setia. Kau akan menyayangiku. Hati ini cuma untukmu, tapi kau... Awas ku bikin Xie Qingqing dan Nona Xie dari Istana Perdana Menteri hilang semua. Pergi sana, Enyang kau! Kau tidak mencintaiku lagi, kau sudah tidak sayang pada aku dan anak kita. Abai pada istri dan anak, seperti itu pula sikapmu pada istri pertamamu. Begitu juga dengan Huo Yuan. Pantaskah kau disebut laki-laki? Bagus, memukulnya. Sungguh aku tak tega melihat mereka. Baik istri pertama maupun Huo Yuan, semuanya penuh dengan cinta untukmu. Tapi kau mengkhianatinya secara membabi buta. Asalkan kau masih mencintaiku, Aku putri Perdana Menteri, bukan Xie Qingqing. Hari ini aku datang untuk memberitahumu. Jangan datang mencariku lagi. Setiap dinasti kerajaan mendata pengangkatan pejabat dan informasi keluarga. Catatan mengenai Perdana Menteri Xie sebagai pejabat kelas 1 amatlah rinci. Beberapa hari lalu Perdana Menteri Xie memaksa putrinya menikah karena tak mau dijodohkan. Akhirnya gantung diri begitu. Nona kami anak dari Selir, secara alami tak ada dalam daftar keluarga resmi. Pangeran ke-9, Kaisar memanggil Yang Mulia menghadap. Pangeran ke-9, Kaisar sudah menunggu selama 3 jam. Kenapa tak ada kabar sama sekali? Pergi tanyakan. Baik. Aduh. Hamba memberi salam. Paduka, ini adalah permaisuri Huo Yuan dari kediaman Paduka yang setelah keguguran sampai mengadukan ke hadapan Kaisar. Ini adalah... Sebelum Qingqing pergi, dia meninggalkan ini bersamaku dengan kantong brokat. Kau sudah beri nama anak itu? Saat dia lahir, panggil dia Ali, terdengar bagus. Apa ini? Aku bertanya padamu, kantong bewang yang ini siapa? Ini milik istri satuan Xie. Badanku luka, mana mungkin hamil. Istri sah Tuan Xie mengandung 3 bulan. Terpaksa keguguran. Xie kandungan 3 bulan, terpaksa keguguran. Tuan bangsawan, kata-kata hamba sejujurnya. Istri pertamamu yang sedang hamil 3 bulan pertama-tama disiksa dengan kejam. Sekarang tukar jantung. Kembali dihukum pancung, merasakan sakit 10 jari menusuk jantung. 2 siksaan bertumpuk, fisik dan mental lelah, terpaksa keguguran. Kenapa tak rawat dia baik-baik? Pangeran istri pertama anda Xi yang mengalami penyiksaan. Semuanya perbuatan Putri Berong. Selir tuan sekarang. Bagaimana mungkin dia tidak memberitahuku? Aduh, Juye ya, bukan maksudku mengatakannya. Tuan calon putra mahkota, harap berhati-hati jangan buat kesalahan murkai Kaisar. Harap berhati-hati jangan buat kesalahan murkai Kaisar. Tuan ke-9 Permaisuri Huo Yuan sudah laporkan ke Kaisar. Kalau Tuan tak segera bertindak, sudah terlambat. Terima kasih nasihat kakek Hai. Dia tahu kebenaran, tapi masih membela Huo Yuan itu. Paduka Kaisar Daxia, Pangeran Beirong Huoyan akan menuntut putra ke-9 Paduka.
calon putra mahkota Xue Jingxing atas 3 tuduhan. Pangeran Beirong Huoyan akan menuntut putra ke-9 Paduka, calon putra mahkota Xue Jingxing atas 3 tuduhan. Pertanakan tidak memberikan sedikit pun kasih sayang kepada Putri Beirong Huoyan, membuatnya menderita dalam pengabaian. Kedua, melindungi orang lain selama perselisihan di istana. Bikin Huoyan hamil keluar darah, nyawanya di ujung tanduk. Ketiga, meskipun dia adalah pangeran yang dinikahkan untuk mempererat hubungan kedua negara, dia tidak berhasil mempromosikan persahabatan antara kedua negara. Tolong Yang Mulia periksa baik-baik, balikin keadilan untuk Beirong kami. Aku nggak bisa cuma dengar kata-katamu doang, panggil pangeran ke-9. Pangeran ke-9 Xue Jingxing datang menghadap. Anakmu Xue Jingxing nyapa, Bapak? Putramu Xue Jingxing memberi hormat kepada ayahanda. Berikan tempat duduk. Makasih, Bapak. Tunggu, Xue Jingxing dosanya 3 belum dihukum, tapi malah dikasih duduk. Ini apa sih alasannya? Gerakan Daxia curiga sembunyiin Beirong kita nggak terima. Aku tahu banget si kecil 9 bukan orang yang khianat ninggalin istri. Pasti ada salah paham di sini. Bang ke-9, kalau di depan raja kasih janji. Aku nggak mau ribut sama kamu lagi. Bang ke-9, kalau kamu nggak kasihan sama aku, jangan salahin aku kalau aku jahat. Sekarang aku hamil keturunan kerajaan, tapi Xue Jingxing cuekin anak di perutku. Pas aku hamil, dia selingkuh sama anak menteri, Mbak Xi. Sebab Mbak Xi mirip sama Xi Qingqing. Menteri gagal ngajar anaknya. Aku mohon raja hukum anak menteri itu. Balikin keadilan buat aku. Yang Mulia. Masalah ini nggak bisa cuma dengar kata-kata Beirong doang. Ini tuh Menteri Xi dan anak kesayangannya, Mbak Xi. Menteri Xi benar-benar jago ngajar anaknya. Kamu tahu, enggak nyelak nikahan 2 negara, bikin hubungan beresiko. Ini kejahatan besar. Perkawinan 8 suku 2 negara, bikin hubungan berbahaya, ini dosa berat. Xie Jingxing berasal dari keluarga pedagang, mengandalkan statusnya sebagai istri pertama Xue Jingxing. Bahkan sampai melukai adikku Yuan. Hamba mohon Jingsung memperlakukan adik dengan baik demi perdamaian 2 negeri. Hamba minta perintah penangkapan Qingqing mohon disetujui. Kurang ajar, Huoyan. Sepertinya kamu sudah bosan hidup ya? Pertama kalinya dia tak kuasa menahan emosi di hadapan kaisar, ternyata demi Xie Jingxing. Bagi putra mahkota, tak ada dosa lebih besar daripada memilih wanita di atas takhta. Titahku, terbitkan perintah penangkapan di seluruh wilayah Daxia. Jika Qingqing tak mati, siapa yang akan membalaskan dendam adikku? Yang Mulia, bila ragu-ragu, jangan salahkan Rong Utara mengirim pasukan. Ayah Qingqing adalah rakyat Daxia. Apakah ayah rela mengorbankannya demi menyenangkan si barbar? Singgasana kekaisaran ini dingin menusuk tulang. Hanya yang lebih dingin darinya yang mampu mengendalikan. Kamu adalah putra mahkota, bahkan lebih dari itu, kamu adalah kaisar masa depan yang akan melampaui aku. Harus diketahui bahwa kita bukan lahir dari cinta, melainkan kekuasaan. Hanya kekuasaan. Ya kekuasaanlah yang kau dambakan seumur hidup, Jingxing. Xie Qingqing, wanita rendahan anak pedagang. Bahkan membuatmu, sang putra mahkota dan calon kaisar, begitu terpesona. Hingga kini kau masih ragu. Kini ku perintahkan kau menceraikannya lalu pimpin pasukan.
Tangkap Cincing dan penggal seketika. Bila tidak, posisi Putra Mahkota ini segera dicabut. Ayah benar-benar takkan berubah pikiran? Ya, demi masa depan Dasya. Pergi, Laksamana Putih. Umumkan titahku. Yuan dan Yen mengucapkan terima kasih. Menghina langit, melecehkan Kaisar. Tangkap mereka. Bukankah seharusnya Kaisar menangkap si Sundal Qingqing? Dosa apa yang kami berdua lakukan? Siapa sebenarnya Xie Qingqing ini sampai bisa membuat Kaisar Dasya dan calon penerus takhta tergila-gila padanya? Berani-beraninya kalian menggosip Yang Mulia Daxia, memasang pasukan di perbatasan cuma buat mengancam kami. Xie Qingqing atau Nona Xie, terserah. Rakyat Daxia itu urusan sang Kaisar. Bukan urusan kalian. Ayah bijaksana, Raja Beirong kan selama ini tunduk dan membayar upeti ke Daxia. Kakak beradik Huoyuan dan Huoyan itu menyimpan niat jahat. Mau berkhianat. Apa rencana ayah menghadapi mereka? Tunggu. Paduka Kaisar Daxia, hamba utusan Raja Beirong datang bermohon damai. Raja kami tak tahu rencana licik pangeran dan putri. Kami rela menyerahkan tanah dan tebusan demi perdamaian. Semoga baginda berkenan, kami akan terus membayar upeti tahunan. Baik. Penjarakan Pangeran Beirong, usir besok paginya. Adapun permaisuri. Pangeran ke-9, urusan internal istana sudah selesai. Jangan lupa balik ke istana untuk berterima kasih pada baginda. Loh, kesalahan apa yang hamba perbuat? Tipu muslihat pangeran? Wah, bukan cuma sang kaisar yang tahu. Hamba aja bisa melihatnya. Pangeran rela melepas tahta asal bisa bersama si Qingqing. Ah, bapak ini berlebihan deh. Semua orang tahu hamba memanjakan Huoyuan sampai menyakiti Qingqing. Manusia memang begitu. Semakin sayang seseorang, semakin susah diungkapkan. Apalagi status pangeran yang istimewa. Sebagai putra mahkota, kelemahan hati tentu tak boleh ketahuan. Baginda tak menghukum pangeran gara-gara insiden soal Xie Qingqing. Menurut pangeran, seharusnya berterima kasih nggak sih? Kok Kaisar Daxia tahu strategi militer rahasia Beirong? Jangan-jangan kamu bocorin rahasia negara ke Xue Jingxing? Enggak! Bagaimana mungkin aku mengkhianatimu? Huoyuan, jangan bilang kau kira aku menikahimu hanya demi status. Jangan bilang kau sungguh mengira pernikahan ini hanya untuk status. Ini tanda komando pasukan Beirong. Meski tak bisa kukendalikan langsung, setiap gerak-gerik prajuritmu tak luput dariku. Yang Mulia! Rupanya ini semua rencanamu. Kau sengaja membuatku hamil duluan. Memaksaku menikahimu dengan sukarela, menjadikanku bidakmu hanya demi merebut tahta. bagimu. Aku ini istrimu atau sekadar bidak caturmu? Aku ini permainanmu atau permadanimu? Pengawal bawa sang permaisuri ke kamar sayap tanpa izinku. Siapapun dilarang mendekat. Kamu pasti masih memikirkan aku. Yang Mulia masih peduli padaku. Tuanku? Yang Mulia, kemarin aku ceroboh memberitahu kakak sulung. Tak disangka dia nekat membelaku. Sama sekali bukan sengaja berontak.
Permaisuri, kau sudah menderita. Ini bawaan khususku untukmu. Kang Ju, aku tahu di hatimu masih ada aku. Yang mulia, aku tahu hatimu masih peduli. Makanya tak tega memasukkanku ke penjara. Begini deh. Aduh. Sakit, tuanku? Kau tahu tangan siapa di dalam ini? Adalah kakakmu. Bukan yang kau janji akan melepas dia? Aku sudah melepaskannya. Aku baru bertindak setelah dia meninggalkan kota. Jangan. Tuan Sembilan, tolong selamatkan anakku. Saat itu Cing-Cing keguguran. Permohonan seperti ini. Tolong. Bukankah kau juga penyebab dia terpaksa keguguran dulu? Waktu itu aku tidak tahu dia hamil. Tolong aku. Cing-Cing! Begitu memperlakukannya, pasti hatinya sangat sedih. Begitu memperlakukannya, pasti hatinya sangat sedih. Dia hanya menangis buaya, sama sekali tidak layak dikasihani. Cing-Cing, sudah begitu lama, kau tetap tak bisa menilai orang. Aku bukan si Cing-Cing. Selama bersamamu, waktuku kupakai untuk memahami seseorang. Sungguh terlalu lama. Baik, kalau kau tidak mau mengaku, tak apa. Tapi dia menyakiti Cing-Cing. Ini yang pantas dia dapatkan. Seolah menyakitinya bisa menutupi luka yang kau beri pada wanita lain. Kau benar, aku memang bersalah. Salah karena tak segera berkuasa untuk melindungi yang kusayangi. Kau pikir dengan sengaja menelantarkan Huo Yuan, Xie Qingqing akan senang? Katakan. Kau pikir membuat Huo Yuan keguguran, Xie Qingqing akan kembali padamu? Dia tidak merasakan cintamu. Dia melihat kejam tanpa ampun. Aku. Kau pernah mengusir orang yang mencintaimu. Sekarang mau lihat orang lain yang mencintaimu pergi juga? Tuan Sembilan. Panggil tabib kerajaan. Selamatkan ibu atau bayi. Aku tak mati. Anaknya? Anakku mana?
Tuan Sembilan, anakku di mana? Di mana kau sembunyikan dia? Anakmu meninggalku bukan asal-asalan. Tuan Sembilan, kau bohong padaku ya? Kamu membohongiku kan? Huoyuan, kamu telah melakukan kesalahan besar mulai saat ini. Kau bukan lagi permaisuri kerajaan ini, tapi sandera kerajaan Beirong. Habiskan sisa hidupmu di dalam ruangan ini. Tuan Sembilan, Permaisuri Huoyuan melahirkan prematur 2 bulan lebih awal. Tabib kerajaan susah payah selamatkan bayinya. Bagaimana tindakan Tuan? Tempatkan di lokasi aman, rawat baik-baik oleh inang penyusu. Siap. Sejak bertengkar dengan Xue Jingxing waktu itu, aku tak jumpa dia lagi. Dalam catatan sejarah, Xue Jingxing ditembus oleh ribuan panah. Hanya tersisa 5 hari. Nona Cincing, apa rencana Nona selama 5 hari ke depan? Ini? Selama 7 tahun sejak aku terdampar di zaman ini, pikiran dan mataku hanya tertuju pada Xue Jingxing. Sampai-sampai belum sempat menikmati zaman ini dengan baik. Nona Cincing, lihat, itu Li Xiaobai. Li Xiaobai, dewa puisi. Dalam catatan sejarah, dia adalah pria keluarga hangat yang sangat berbakat dan punya hubungan baik dengan istrinya. Pria keluarga hangat? Di mana Li Xiaobai? Tuh, di sana. Di sana itu. Sialan, main keluar nggak bawa uang. Bikin usaha orang nggak laku. Ini puisi langkanan indah, bernilai emas bertumpuk. Bagaimana kalau kutukar dengan sedikit perak? Si melarat, lain kali ketemu pasti kupukuli. Aduh. Ternyata catatan sejarah belum tentu semuanya benar. Ayo pergi. Ini makanan legendaris rakyat yang sudah lama hilang, Gui Fei Hong. Toko tua ini sepi pengunjung. Pantas saja akan punah. Waktu itu gara-gara Xue Jingxing itu, nama Nona jadi tercoreng. Beberapa hari ini dia nggak muncul, setidaknya Nona bisa tenang. Nona Cincing, senang bermain beberapa hari ini? Terima kasih sudah menemaniku. 3 hari lagi, asalkan Xue Jingxing dibiarkan mati sesuai sejarah. Aku bisa pulang, menganggap semua di sini hanya mimpi. Non si è permisi. Salam Nyonya Xie. Pendopo Bupati, Tuan Zhao.
Sejak pertunangan kita ditetapkan 2 minggu lalu, pendopo kami belum menerima kabar apapun dari Nyonya. Hari ini saya sengaja berkunjung. Hormat kepada Nyonya. Sepertinya dia belum tahu Putri Perdana Menteri Xie telah tiada. Permisi, permisi. Tak kusangka. Ada lampion-lampion malam ini juga. Apakah engkau beri lampion? Aku? Semua bermula dari lampion ini. Permisi, minggir dong. Apa orang zaman dulu menggambar secepat ini? Tenang, Nyonya. Hanya perlu waktu setengah batang dupa. Nyonya, sudilah berpose sebentar agar hamba dapat membuat sketsa. Tersenyum. Ini. Nyonya, bolehkah saya membuat sketsa? Nyonya berminat dilukis? Tenang, Nyonya. Sebatang dupa cukup untuk menyelesaikan lukisan. Tak akan mengganggu Nyonya menikmati lampion. Baiklah. Hari bukan hari raya tapi ada pameran lampion. Ada acara apa di kota ini? Katanya festival lampion ini diatur langsung oleh kakek 9. Lihatlah kemeriahannya. Kayaknya ingin menebus penyesalan. Nona, tolong buat satu sikap. Izinkan saya melukis di kanvas ini. Hehe, pos Nona ini benar-benar unik. Tidak seperti gerakan biasa rakyat Dacia. Ya sudah, saya ganti saja pakai yang ini. Master Ju, apakah Jie Qingqing orang yang ingin Tuan buktikan? Ya. Pelukis yang tadi? Kayak pernah ketemu. Qingqing, sampai kapan kau sembunyi dariku? Kamu salah orang. Kekasanmu sama seperti saat kita ketemu 7 tahun lalu.
Ini kantong sutramu yang kau tinggalkan, surat di dalam belum saya baca. Kamu bilang bukan Xie Qingqing, berani tidak buka di depan wajahmu sendiri. Baik. Meski dulu istri Tuan, tapi sekarang saya putri kediaman Perdana Menteri. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Master Zhu di sini, siapa berani kasar? Rupanya calon pemimpin Xue Jingxing, Tuan Zhang dari kediaman prefektur. Banyak salah, tapi Master Zhu, kenapa kamu dengan istriku di sini? Dia istriku. Tuan Zhang dari kediaman prefektur dan putri kediaman Perdana Menteri dijodohkan oleh Kaisar. Jangan pikir memisahkan. Benar. Aku sudah bertunangan dengan Tuan Zhang, lusa langsung menikah. Nyonya Xi kan istri resmi Kowek, masa mau kawin lagi? Tongkat ajaib apaan? Nona kami belum pernah menikah. Putri Menteri Cheng Xiang memang sudah dijodohkan dengan Tuan Zhang. Memangnya kenapa? Si Tuan masih mau ikut campur. Dengar-dengar dulu ada desas-desus sama Kowek. Apakah gadis ini siluman rubah? Siapa lagi yang nakut-nakuti, hukumannya bakal berat. Hukuman berat! Hukuman berat! Aduh! Maaf ya. Aku kurang pikirin perasaanmu. Kalau Kowek nggak sibuk, jenguk aku pas festival lampion. Aku tahu kamu masih sayang. Nona, ngapain manggil dia lagi kalau udah putus? Urusanku sendiri. Tuan ke-9, masa diam saja? Emangnya bisa apa? Tiga koin dapat 10 ring. Kalau kena boleh ambil hadiah. Yang jari gatal, coba deh. 3 koin 10 ring, kena ambil hadiah. Banyak hadiah seru. Ayo coba kalau penasaran. Bos, ambil beberapa ring ini. Nona Xie, barang apa yang dipengen? Biar aku coba ambilin. Nah, yang itu... Barang ini jadi tanda cinta kita ya. Pasti karena hari ini anginnya terlalu kencang. Tuan Zhang, jangan buru-buru. Hadiah terjauh itu belum ada yang berhasil menggiringnya. Tak apa, kalau gagal ganti yang lain. Ada apa? Tidak lihat Tuan ke-9 sedang menggiring cincin? Tuan Zhang saja gagal. Kau pikir Tuan ke-9 bisa? Jika aku bisa mendapatkan itu. Bersemangatlah sedikit, boleh? Selamat Tuan ke-9. Ini pertama kalinya dalam karir dagang saya ada yang berhasil memenangkan hadiah ini. Tidak ada yang bisa menandingimu. Hanya aku yang bisa dapatkan apa yang Qingqing inginkan. Ini hadiah cinta antara aku dan Tuan Zhang. Kenapa kau ikut campur? Qingqing, apa yang bisa dia berikan untukmu? Masih belum mengerti. Hanya aku yang bisa memberimu yang kau inginkan? Kenapa? Kenapa memandangiku dengan tatapan seperti itu? Kau tak percaya aku bisa lebih baik darinya?
Tuan Xue ke-9 adalah calon kaisar. Apapun yang diinginkannya akan ditempuh dengan segala cara. Tapi Tuan Zhang selalu perhatian dan tulus. Tak sepertimu. Walau terlihat megah, setiap langkah penuh ketakutan. Bahkan permaisuri sendiri pun kau jadikan bidak catur. Dijadikan bidak catur dalam setiap rencana? Dengan begini, mana bisa menyaingi Tuan Zhang sedikit pun? Nyonya Shi, apa kau tahu kesulitan yang dihadapi Tuan ke-9? Iya. Dia selalu punya alasan. Tak pernah bisa menjawab pertanyaanku. Apa gunanya kamu begitu? Xue Jingxing. aku tidak mencintaimu lagi? Juye 2 hari tidak keluar rumah, bahkan tidak peduli dengan berita terbaru tentang Beirong. Meski dulu aku istrimu, tapi sekarang aku putri dari Shangfu. Bahkan istri aslimu, Wang Fei, bisa dijadikan bidak, selalu dihitung. Apa gunanya kamu begitu? Xue Jingxing, aku tidak mencintaimu lagi. Mau bilang apa sebenarnya? Benar tegas begitu? Rupanya kamu waktu itu sudah mau pergi. Sudahlah. Kamu, Xie Qingqing, kumpulkan keluhan lama, dendam. Bagaimana akan mengungkapkannya? Meski setiap kata seperti duri. Aku rela menerimanya. Di istana perselisihan saudara, bahaya di mana-mana. Jimat keselamatan ini semoga kamu ke sidang ini kembali selamat. Setiap aku ada masalah, kamu selalu minta jimat keselamatan untukku. Terima kasih. Mengapa Nyonya Shi pada hari itu bunuh Juye? Pengawal berpedang dari Xue Wangfu, Li He, minta bertemu Nona Shi. Li He memohon bertemu dengan Nona Shi untuk Tuan 9. Tuan Jiu, Anda belum makan 2 hari. Anda, silakan makan sedikit. Tuan Jiu sudah 2 hari tak makan, cobalah sedikit. Tuan Jiu, kemarin saya menghadap Xie Qingqing di kediaman Perdana Menteri.
Cincin di mana? Hari ini di kediaman Perdana Menteri, Xie Jinping akan menikah sebagai putri Perdana Menteri. Baik. Bawa mas kawin, ikut aku ke kediaman Perdana Menteri untuk rampas pengantin. Sembah! Aku tak setuju. Istri sang raja, mana mungkin salah nikahi orang lain? Pernikahan ini pasti kurebut hari ini. Yang sayang, jangan takut. Ini pernikahan titah kaisar. Berani-beraninya kalian mengacau. Hari ini pasti ku bawa dia pulang, semua akibat ku tanggung sendiri. Cincin, di mana dia sebenarnya? Catatan sejarah, hari ini pemberontakan militer Berong. Pukul 3 petang, Xue Jinping tewas. Satu-satunya yang pernah kucintai bukan orang lain. Adalah kau, Xue Jinping. Membohongiku, mengkhianatiku. Membunuh anakku. Tapi aku tak bisa meyakinkan diriku sendiri. Melihatmu mati. Catatan sejarah, hari ini pemberontakan militer Berong. Pukul 3 petang, Xue Jinping tewas. Xie Jinping, memang kau. Xie Jinping, kau telah membuatku sangat menderita. Xie Jinping, ternyata benar kau, Xie Jinping. Kau telah membuatku sangat menderita. Mengapa hati Jiuye selalu berisi dirimu? Kamu adalah istrinya, haha. Sedangkan aku hanya pionnya. Dan anakku yang belum lahir. Tinggal 2 bulan lagi akan lahir. Jiuye demi balas dendam untukmu tega mengorbankan nyawa anakku. Hari ini ku balas semua dendam lama dan baru. Tidak mungkin. Jiuye takkan sakiti anakmu. Panah, tembak! Ah! Tidak, Jiuye. Xue Jingxi dalam sejarah akan mati tertusuk ribuan panah. Rupanya begini. Dia menyelamatkanku. Kenapa kau halau pedang untukku? Selama ini kusikapi dingin dirimu. Kusuruh kau pergi, putus hubungan. Kenapa masih mau selamatkan aku? Karena kamu adalah istriku. Kalian semua tidak akan selamat. Jangan! Jangan! Xue Jinping! Xue Jinping!
Cing, pulanglah. Aku sibuk mengejar ketenaran dan harta sampai tega menyakitimu. Padahal awalnya cuma ingin punya kekuatan untuk melindungimu. Aku kehilangan kepercayaan diri, kehilangan dirimu. Jangan. Semua cuma mimpi belaka. Tokoh sejarah dinasti Xia, Xue Jingxing. Dasar jahanam, gue putusin lu gak bakal balik lagi. Di kehidupan lalu terbelenggu cinta. Kini ia bisa jadi diri sejatinya. Nona mencari buku biografi Xue Jingxing dari dinasti Xia ini. Ini dia bukunya. Pangeran Xue Jingxing wafat di usia 28 tahun. Gugur di Beirong, terkubur bersama hujan panah. Takdir memang tak pernah berubah. Makam kakek Xue yang legendaris berhasil ditemukan, keramik kuno. Dan lukisan yang diekskavasi memberi wawasan baru sejarah budaya. Inilah makam kakek Xue Juye, para wisatawan. Apa kamu kenal cewek itu? Boleh minta kontak WhatsApp-nya dong? Kakek Xue gugur di Beirong usia 28. Pernah menikahi 2 istri, tapi hanya satu barang berharga istri yang dimakamkan bersamanya. Pohon ginkgo itu ditanamnya untuk sang kekasih. Konon ada kapsul waktu tersembunyi untuk istrinya. Saat kau baca surat ini, aku telah tiada. Aku tahu kau datang demi aku 7 tahun lalu. Semua usahamu menyelamatkanku dari ujung kematian. Saat itu aku masih bodoh, mengira jadi kuat adalah satu-satunya jalan. Hanya dengan menguasai kekuasaan aku bisa melindungimu, tapi malah menyakitimu. 7 tahun kemudian kau pergi lagi karena aku menyesal, aku benar-benar menyesal. Tapi saat bertemu lagi, aku hanya ingin menebus kesalahan dan membawamu kembali padaku. Jika tanpa istriku, perlu kuantarkan?